Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Kurang semangat. Shalom bagi kita semua. Saya percaya kabar kita baik dalam minggu ini, amin. Mari saya undang adik-adik untuk maju ke depan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur ya Allah kami. Di hadapan tahta-Mu kami bersyukur Tuhan. Ini setiap kami mau datang merendahkan diri kami, merendahkan hati kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup Tuhan. Mengalir dalam
habisnya kasih-Mu bagi setiap kami. Kami berikan hati kami berikan jiwa kami berikan Yesus, sebab Kau baik bagi kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Kau sangat baik bagi kami, sangat baik, sangat baik, sangat baik. Haleluya. Kan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu ya Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kasih-Mu, jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwa kami. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kami berikan. Ku berikan hatiku dan jiwa setiap kami Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu Tuhan. Kami berikan hati kami ya Tuhan. Haleluya. Ku berikan hati dan jiwa setiap kami dan jiwaku, dan semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ini setiap kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami siap menerimanya Tuhan. Mari pakai hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Dengan hikmat kami mendengarkannya Tuhan. Sukacita-Mu mengalir dalam kami Tuhan. Mari tuntun kami pada air-Mu yang mengalir, memenuhi kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Betapa kami mencintai kasih-Mu bagi hidup kami. Kami siap terima.
pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh tidak pernah berhenti mengalir bagi setiap kami. Kau Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu besar. Namun kasih-Mu Tuhan luar biasa bagi kami. Kau menyentuh setiap kami, melawat setiap kami ya Tuhan kami. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami Tuhan umat-Mu. Putra-putri-Mu kami sudah tiba dalam hadirat-Mu ya Allah kami. Lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan turun ya Allah kami. Kami merasakan pertemuan yang indah dengan Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan kuasa-Mu dinyatakan, lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, ibadah kami tidak dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu ya Bapa. Karena kehadiran-Mu tidak terbatas bagi setiap kami. Kami yang beribadah di tempat ini, kami yang beribadah di rumah kami masing-masing karena keadaan bangsa kami. Namun satu hal yang pasti, kuasa-Mu tidak terbatas melawat kami Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah kami yang hidup. Saat firman-Mu diberitakan, hati kami menjadi tanah yang subur. Tempat firman-Mu ditabur, hati kami mau diubahkan, hati kami mau dibentuk, dijauhkan dari kami Tuhan. Segala hal yang merintangi firman-Mu bertumbuh subur dalam hati kami. Bahkan segala pencuri-pencuri firman Tuhan dari hati kami, penghalang-penghalang untuk kami boleh bertumbuh dalam firman Tuhan. Segala kuasanya kami tolaknya dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus Tuhan saja yang boleh ada bersama dengan kami, melawat kami dalam pendengaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah kami yang hidup. Saat firman-Mu diberitakan, kami semua ditegakkan oleh firman-Mu. Kami semua diluruskan oleh firman-Mu. Kami mengubah hati kami karena firman-Mu berkuasa mengubahkan sikap hati. Terima kasih Allah kami yang hidup. Bagimulah segala hati kami yang bersyukur Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat luar biasa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit bagi seluruh dunia. Namun karena pertolongan Tuhan kita tetap ada, kita tetap beribadah, itu semua suatu anugerah yang luar biasa. Amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita di kitab Efesus. Efesus 5 ayat yang ke-17, satu ayat firman Tuhan bagi kita saat pagi hari ini. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua umat Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kita bodoh. Bodoh dalam arti di sini bukan karena tidak tahu baca tulis, bukan ya. Bukan karena kita enggak berpangkat bergelar S1, S2, S3, bukan saudaraku. Di sini ada beberapa ciri-ciri orang bodoh. Tema hari ini saudaraku level up, naik level saudaraku ya. Dari orang bodoh menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Iya, next dulu slide-nya. Ada beberapa ciri orang bodoh. Siapa tahu saudaraku kita ternyata masuk dalam ciri ini. Kita tidak sadari selama ini kita bodoh saudaraku ya. Ciri yang pertama Amsal 1 ayat 7 katanya menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh katanya menghina hikmat dan didikan. Ciri yang pertama saudaraku, ciri orang bodoh dia menghina didikan, menghina hikmat, menghina dalam arti saudaraku dia anggap remeh, anggap enteng didikan. Itu ciri orang bodoh.
Nanti dikasih tahu saudaraku, dididik orang tuanya kalau dia anak-anak dia anggap enteng. Itu ciri orang bodoh saudaraku. Bisa saja secara intelek dia pintar, dia tahu banyak hal. Tapi saat dididik dalam firman Tuhan. Dia tidak mau dididik, dia anggap enteng, dia anggap remeh. Dia hina didikan kata firman Tuhan. Itu ciri orang bodoh yang pertama. Yang kedua kata kitab Amsal 15 ayat 5. Menolak nasihat. Orang bodoh katanya menolak nasihat. Nah ciri yang kedua saudaraku, orang bodoh itu tidak mau dinasehati. Saya percaya kita semuanya mau dinasehati, amin. Karena kita bukan orang bodoh, amin. Kasih tahu sebelahnya, aku bukan orang bodoh bro. Iya, aku bukan orang bodoh saudaraku ya. Orang bodoh itu gak mau dinasehati. Dikasih tahu kesalahannya marah dia saudaraku. Atau dikasih tahu kesalahannya, dia malah beralibi, dia bikin alasan saudaraku ya. Kemarin misalnya nih ada seorang bapak kita kasih tahu kesalahan berpakaian nih. Kancing bajunya satu di sini, yang nomor 2 ke nomor 1 saudaraku ya. Bapak-bapak bisa bayangkan itu kalau kancing kemejanya begitu. Tapi karena nggak mau dinasehati, karena yang kasih tahu itu dia anggap di bawah levelnya saudaraku ya. Dia bilang, Pak itu kancing bajunya nggak pas Pak. Dia bilang apa? Kau nggak tahu model ini, katanya saudaraku ya. Dia bilang itu model, padahal karena sudah salah tapi nggak mau dinasehati. Itu ciri orang bodoh. Saya percaya kita semuanya tidak ada orang bodoh, karena itu kita mau dinasehati. Amin. Siapapun menasehati kita Bapak Ibu, walaupun kita jadi pemimpin hari ini, walaupun kita jadi kakek hari ini, walaupun kita jadi bapak hari ini. Kalau anakmu menasehati, Pak misalnya katanya, enggak boleh merokok Pak. Apa jawaban bapak-bapak? Dijawabnya, iyalah kau karena belum punya penghasilan. Nanti kalau sudah punya penghasilan boleh katanya saudaraku. Ada begitu beres saya saudaraku ya, anaknya edak saya. Karena dilarangnya udahnya merokok, udah. Gak boleh merokok katanya di gereja kami. Kata firman gak boleh merokok. Apa katanya? Iyalah anak kecil gak boleh merokok. Nanti kalau udah besar kau punya penghasilan udah boleh merokok. Itu dia saudaraku ya. Itu gak mau dinasehati. Orang begitu orang bodoh. Saudaraku. Siapapun kita kalau tidak mau dinasehati itu ciri orang bodoh. Walaupun anak kita menasehati, cucu kita menasehati. Kalau nasihatnya itu benar saudaraku. Terima nasihat. Itu ciri orang bijak. Amin. Saudaraku mulai hari ini kita harus terbuka dengan nasihat orang. Kita harus buka hati, buka pikiran. Jangan seperti merasa direndahkan, diremehkan kalau dinasehati orang. Karena orang yang tidak menasehati adalah ciri orang bodoh. Yang berikutnya, Amsal 14 ayat 7, ciri orang bodoh cepat marah naik darah. Nah, itu saudaraku ya. Kata firman Tuhan nanti saudara baca. Amsal 14 ayat 7 itu katanya saudaraku, orang bodoh itu lekas naik darah. Orang yang lekas naik darah berlaku bodoh kata kitab Amsal. Siapa di rumah yang paling lekas naik darah? Wih, baru mikir dia, ajab aku kasih tahu pula nanti di sini ya katanya saudara kayak. Ibu, mama, aku bu, aduh bu, katanya saudaraku ya. Saudaraku dengar, orang yang lekas naik darah berlaku bodoh. Orang yang cepat marah berlaku bodoh. Jangan-jangan kita selama ini ternyata kategori masih bodoh sering saudaraku. Tiap hari saudaraku di jalan raya kita diserempet sama orang marah saudaraku. Turun dari mobil marah-marah, sebenarnya sedang berlaku bodoh. Saudaraku, orang bodoh katanya lekas naik darah. Orang bijak katanya memadamkan amarah. Saudaraku, kita harus belajar jadi orang bijak, memadamkan amarah. Mulai sekarang jangan suka marah-marah. Amin. Jangan lekas naik darah. Ingat kalau di rumah kita ada yang sedang naik darah dalam hati kita. Oh Tuhan tolong dia sedang bodoh. Supaya dia kembali sadar jadi bijak saudaraku ya. Makanya saudaraku jangan suka lekas naik darah. Kemarin saudaraku kami pernah naik mobil sama suami saya. Suami saya itu saudaraku seorang pendeta. Seorang gembala sidang di GBI Kuala Namu saudaraku ya. Kami naik mobil. Terus saudaraku dilempar sama orang gila pas di simpang Tanjung Merawa itu ada di situ pura yang besar saudaraku ya. Rupanya orang gila sedang berakting di situ, saudaraku, syuting dia di situ. Dia lempar saudaraku pakai batu, setiap mobil lewat dia lempar pakai batu. Dia lempar dari jauh kena mobil kita, penyok saudaraku.
Terus bapak bilang, aduh kayak mana itu kuat kali benturannya. Kayak mana itu? Kayak mana turun gitu saudaraku ya. Saya bilang, sayang kalau mau turun kita ngapain? Mau marahin itu orang gila? Sebenarnya siapa yang lebih gila? Dia atau kita ya? Kita marahin orang gila, siapa yang lebih gila saudaraku ya? Dia atau kita? Namanya dia sudah orang gila. Oh iya juga ya. Nah itu dia saudaraku ya. Dengar saudaraku, kita nggak boleh lekas naik darah. Karena orang yang lekas naik darah berlaku bodoh. Next. Amsal 12 ayat 16 katanya saudaraku, gampang sakit hati. Ini juga ciri orang bodoh. Tidak peduli saudaraku gelarmu S1, S2, S3 saudaraku. Pemimpin atau dimanapun kita saudaraku. Kalau engkau lekas sakit hati engkau orang bodoh. Karena kata kitab Amsal saudaraku, orang bodoh itu katanya, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Itu bunyinya itu saudaraku. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Makanya jangan gampang sakit hati. Karena itu ciri orang bodoh. Amin saudaraku. Jangan sakit hati. Mau dibilang orang, lucu kali baju ibu, nabrak-nabrak katanya. Biarin aja dia nabrak saudaraku ya. Nggak usah sakit hati saudaraku. Ada orang saudaraku hanya digonggong anjing tetangga pun dia sakit hati. Dia bilang apa saudaraku, kurasa diajarin anjingnya ini gonggong aku katanya. Sama anjing pun bisa sakit hati. Ada saudara sama anjing juga sakit hati? Inilah orang bodoh. Tahukah saudara, orang-orang yang gampang sakit hati itu sebenarnya bodoh. Itu kata firman loh saudaraku. Itu kata firman Tuhan. Makanya kita jangan gampang sakit hati. Amin ibu-ibu. Jangan gampang sakit hati. Gak ingat ulang tahunmu, gak diingat suami. Jangan langsung sakit hati. Amin ibu-ibu. Iya jangan langsung, gimana ini. Ulang tahunku pun dia lupa. Dulu waktu pacaran 5 hari sebelum ulang tahun dan nanya-nanya gitu saudaraku ya. 5 hari sebelum ulang tahun dan nanya-nanya. Sekarang sesudah menikah begitu lama, udah hari H pun dia lupa. Sampai besoknya dia lupa. Ada begitu saudaraku. Ibu-ibu sakit hati sama suaminya. Hanya karena perkara ulang tahun. Saudaraku dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita dalam kategori orang bodoh. Itu ibu-ibu bodoh pasti itu saudaraku. Kalau ibu-ibu bijak dia nggak bilang begitu. Dia pasti bilang, Pak besok aku ulang tahun. Katanya saudaraku ya. Ngapain? Memang dia pelupa kok suamiku kan begitu saudaraku ya. Daripada kita mendam sendiri, Pak besok aku ulang tahun. Maka di mana kita Pak? Kan lebih enak saudaraku ya. Seorang ibu begini saudaraku. Dia tahu suaminya ini bakalan lupa karena tahun-tahun lalu lupa ulang tahunnya. Di tahun ini saudaraku dia bikin kode keras gitu saudaraku ya. Supaya suaminya ingat. Dia bilang begini. Besoknya ulang tahunnya malam ini dia bilang begini. Pak aku mimpi. Katanya saudaraku masih besok ulang tahunnya. Apa mimpimu sayang? Mimpiku semalam Pak. Waktu ulang tahunku Bapak kasih aku cincin yang cantik. Kode saudaraku ya. Bapak ingatkan ulang tahunku itu. Iya. Itulah Pak, pas ulang tahunku di mimpiku itu Bapak kasih aku cincin yang cantik di mimpiku itu Pak. Senang kali aku. Pokoknya di mimpiku itu Pak, mantap kali lah Pak. Gitu saudaraku ya. Oh iya ya, mantap lah. Katanya saudaraku. Besoknya ulang tahunnya. Dia berharap saudaraku cincin akan datang. Karena itu kode sebenarnya saudaraku ya. Besoknya ulang tahun suaminya pulang kerja dia dandan habis saudaraku. Dia sambut suaminya karena pulang kerja suaminya pasti akan kasih hadiah ulang tahun saudaraku. Dia pikir cincin yang cantik akan datang. Pas suaminya pulang selamat ulang tahun sayang kata suaminya dia udah senang. Dia kasih kado di kotak dia makin senang saudaraku ya. Pas kodeku itu mantap. Memang harusnya begitu saudaraku ya. Dia buka kadonya, terima kasih sayang. Sebelum dibuka kadonya, terima kasih kau ingat ulang tahunku. Dia buka kadonya, saudaraku dikasihi Tuhan dengan hati yang berbunga-bunga. Pada saat dibuka kadonya, saudaraku semakin senang hatinya. Pas saat terakhir dibuka, dia terkejut saudaraku. Kadonya di luar dugaannya. Sayang ini kadonya. Iya, kadonya saudaraku buku tafsir mimpi. Dia kasih buku.
Terus katanya, sayang kok ini. Tapi sayang mimpi. Kita harus tafsirkan mimpi sayang itu apa. Jadi kita harus baca buku apa? Buku tafsir mimpi. Bayangkan saudaraku, dikasih suaminya hadiah buku tafsir mimpi. Kodenya kurang pas saudaraku ya. Kurang nangkap suaminya. Saudaraku dikasih Tuhan tapi gak boleh sakit hati. Orang yang gampang sakit hati adalah orang bodoh. Amin. Kasih tahu aku gak gampang kok sakit hati. Enggak lah. Ngapain ya kan? Itu orang bodoh saudaraku. Next, Amsal 19 ayat 3. Gusar hati kepada Tuhan. Katanya saudaraku, orang bodoh itu gusar hatinya kepada Tuhan, gampang gusar. Gusar itu menyalahkan Tuhan. Tahu nggak ciri orang bodoh? Nanti saudaraku dia sakit, dia salahkan Tuhan. Ciri orang bodoh dia bangkrut, dia salahkan Tuhan. Ciri orang bodoh dia nggak berhasil, dia salahkan Tuhan. Itulah ciri orang bodoh. Selalu gusar hatinya terhadap Tuhan. Saya percaya kita nggak begitu saudaraku. Amin. Jangan salahkan Tuhan, keadaanmu seperti ini, seperti itu. Itu bukan kesalahan Tuhan. Tapi orang bodoh selalu mencari orang yang bisa disalahkan. Tidak ada lagi orang yang bisa disalahkan, Tuhan pun disalahkan. Gereja pun disalahkan, tak gereja lagi dia saudaraku. Karena dia anggap dia tidak beruntung di gereja itu. Dia anggap usahanya tidak maju kalau dia gereja. Inilah ciri orang bodoh. Yang berikutnya Amsal 26 ayat 11 mengulang-ulang dosanya. Ini yang terakhir saudaraku ciri orang bodoh. Sudah tahu dia dosa, ulang lagi. Sudah tahu dia dosa, ulang lagi. Tahu dia dosa, ulang lagi. Ini orang bodoh. Saya percaya kita enggak begitu. Jangan ulang dosa-dosamu itu saudaraku. Orang yang mengulang-ulang dosanya itu ciri orang apa? Bodoh. Anak kecil saja saudaraku, anak kecil kita yang sekarang ini kan generasi sudah luar biasa saudaraku ya. Game itu dia bisa download, dia bisa nggak tahu saya nama-nama pahlawan gamenya itu saudaraku. Nama-nama pemain gamenya itu nggak tahu saya entah siapa saja. Tapi tahu nggak saudaraku, saat ada satu tokoh dia kalah di tokoh itu dia tidak ulang lagi. Dia hapus itu karena dia kalah di situ. Dia anggap itu nggak membuat dia menang. Kenapa kita saudaraku orang yang sudah dewasa, sudah tahu selalu kita jatuh di situ tapi kita ulang lewat situ. Sering saudaraku kita ulang dosa-dosa yang sama. Kita ulang dosa-dosa yang sama. Itulah ciri orang bodoh. Saudaraku kita mau naik level dari level ini. Amin. Oke, mungkin kita kemarin masih cepat marah. Oke, kemarin kita masih cepat sakit hati. Jujur Bu, aku memang agak gampang tersinggung Bu. Kalau nanti suara orang sedikit tinggi tersinggung Bu. Nah, itu kita levelnya dulu saudaraku. Hari ini kita harus naik level. Amin. Next. Bagaimana kita bisa naik level menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan? Kita belajar dulu dari satu tokoh saudaraku ya. Tokohnya Abraham. Orang biasa menjadi bapak semua orang percaya. Ini satu tokoh saudaraku yang naik levelnya itu luar biasa saudaraku ya. Dari orang kafir Abraham saudaraku, orang biasa yang tidak percaya tapi akhirnya jadi bapak segala orang percaya. Next, apa ciri dari Abraham? Yang pertama saudaraku, dia memilih serius untuk mengikut Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa level up, naik level, kita harus serius mengikut Tuhan. Serius dalam arti bukan mukanya yang serius. Jangan muka kita serius sekali saudaraku ya. Bukan, serius artinya sungguh-sungguh saudaraku. Waktu itu di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Abraham itu saudaraku dipanggil meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan hartanya, meninggalkan kenyamanannya. Tahukah saudara kenapa dia rela meninggalkannya? Dia sedang membuktikan kesungguh-sungguhannya mengikuti panggilan Tuhan. Dia sedang membuktikan keseriusannya mengikuti Tuhan. Saat Tuhan panggil dia Abraham keluar dari kampung halamanmu. Ya Tuhan dia jalan. Tidak dikasih tahu kemana. Tidak diberitahu saudaraku apa tempatnya.
tidak diberikan fasilitas mobil segala macam. Yuk berangkat, ini mobil, ini fasilitas. Tidak saudaraku, tidak dikasih fasilitas apa-apa. Tapi dengar baik saudaraku, saat kita serius mengikut Tuhan, saat kita sungguh-sungguh mengikuti panggilan Tuhan, masa depan kita pasti. Amin. Ya dan amin. Serius sungguh-sungguh ikut Tuhan. Selama ini kita masih suam mungkin saudaraku. Kita belum berani meninggalkan daerah kenyamanan. Belum berani saudaraku meninggalkan harta benda kita. Belum berani meninggalkan sosialita kita. Geng-geng kita saudaraku ya. Kita masih terikat dengan masa lalu itu. Sepertinya datang pada Tuhan. Tapi separuh jiwamu tinggal di sana. Ini membuktikan ketidaksungguhan. Tapi Abraham saudaraku, dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa naik level? Kita harus sungguh-sungguh saudaraku. Harus serius. Harus benar-benar saudaraku ya. Kalau ibadah benar-benar ibadah. Kalau penyembahan benar-benar penyembahan. Kalau sedang memuji Tuhan benar-benar memuji Tuhan. Kalau sedang menyembah mendengar firman benar-benar serius saudaraku. Saya heran saudaraku, ada suku Batak ya, kalau saya katakan suku Batak karena saya orang Batak. Saya baru Damanik saudaraku ya, ituknya Pak Batiar Damanik ya. Saudaraku, kalau kita orang Batak suruh nyanyi di gereja saudaraku ya, tepuk tangan pun susah. Iya kan saudaraku, gengsi kali. Gitu saudaraku. Coba di pesta saudaraku. Serius, coba di pesta. Saya melihat pesta-pesta sudah berapa kali pesta. Dia gendong anaknya. Dia pegang anak. Ada bakulnya di atas kepala. Saudaraku. Bisa nari saudaraku. Jago saudaraku ya, bisa. Gendong anak, ada bakul, bisa sambil nari. Bapak-bapak saudaraku bisa jogetnya. Gayanya macam-macam. Di gereja gak bisa. Apa yang membuat saudaraku? Itulah hatimu yang belum menunjukkan kesungguhan saudaraku. Saat kita beribadah kepada Tuhan. Mulai serius mengikut Tuhan. Katakan sebelahnya dulu saudaraku. Serius mengikut Tuhan. Katakan kepada kawanmu di sebelah. Serius mengikut Tuhan. Jangan mukanya yang serius bro gitu ya. Tapi serius sungguh-sungguh ngikut Tuhan. Yang kedua saudaraku. Apa yang membuat kita naik level? Memilih untuk menjadi orang baik. Di Kejadian 13 saudaraku ya. Di Kejadian 13 itu. Kita baca dulu yang orang baik akan tetap. 1, 2 ya. Orang baik akan tetap berbuat baik. Walaupun tidak direspon dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengar. Abraham itu orang baik saudaraku. Tahu nggak saudaraku, saat dia keluar dari kampungnya Ur Kasdim saudaraku. Dia bawa istrinya. Dia bawa Lot, saudaraku. Lot ini anak saudaranya. Anaknya abangnya, saudaraku ya. Terus saudaraku dikasihi Tuhan, dia bawa ikut. Saat sudah mulai diberkati Tuhan. Banyak saudaraku kambing dombanya. Sudah mulai melimpah harta benda, saudaraku. Mulai saudaraku bertengkar. Bertengkarlah saudaraku gembalanya Lot dengan gembalanya Abraham. Karena ternak sudah sangat banyak. Apa yang dilakukan oleh Abraham saudaraku sebagai orang baik daripada terjadi pertengkaran. Lot, ayo Lot, pilih kau mau kemana. Kalau kau ke kiri aku ke kanan. Kalau kau ke kanan aku ke kiri. Tahukah saudara ciri orang baik? Dia akan selalu mengusahakan perdamaian. Akan selalu banyak mengalah. Itulah ciri orang baik. Abraham saudaraku, biarkan semuanya kalau secara adat istiadat Yahudi, dialah yang berhak mengatur Lot. Bukan Lot yang memilih duluan. Harusnya dia sebagai bapaknya Lot. Karena dia adalah saudara dari bapaknya Lot. Tapi saudaraku demi sebuah perdamaian. Dia memilih untuk mengalah. Lot pilihlah. Tahukah saudaraku, Lot pilih tanah yang subur. Yang bagus. Tinggallah sama dia. Tanah yang kurang subur.
yang gersang. Tapi apa akibat kalau kita menjadi orang baik dan diberkati Tuhan? Tanah yang subur saudaraku dipilih Lot menjadi Sodom dan Gomora. Tanah yang gersang saudaraku yang tidak dipilih Lot itulah yang menjadi milik Abraham. Diberkati Tuhan berlimpah-limpahnya. Saudaraku, apakah saudara orang baik? Amin. Kelihatan dari senyum kita pun senyum orang baik. Amin. Coba dulu kasih tahu sebelahnya dengan senyum, aku ini orang baik. Wis, nampak senyumnya saudaraku ya. Senyum orang baik. Saudaraku, kalau engkau baik, kau tidak berharap kebaikanmu harus direspon dengan baik. Karena dengar baik saudaraku, kita orang baik pasti dibela Tuhan. Padang gurun pun bisa diubahkan Tuhan. Tanah gersang pun bisa ditumbuhkan Tuhan. Hasil yang berlimpah-limpah. Karena apa? Karena Tuhan memberkati orang-orang baik. Saudaraku, memang gak mudah jadi orang baik. Mudah gak saudaraku? Enggak. Kadang kita orang baik kayak dipijak-pijak rasanya bu. Kesempatan pula dia kurasa bu. Ku kasih minjam sekali minta lagi. Yang pertama belum lunas dipinjam lagi ya gitu saudaraku ya. Tetanggaku ini bu. Kalau aku pergi bu. Enggak diambilnya jemuranku bu. Kalau hujan. Musim hujan ini saudaraku ya. Dibiarkannya basah. Padahal kalau dia pergi bu, ku tengok jemurannya, ku ambil bu, taruh di teras rumahnya itu bu, biar jangan basah. Sudah lama aku berbuat baik sama dia bu, tapi dia nggak baik-baik, gitu saudaraku ya. Dengar saudaraku, kau berbuat baik bukan karena orang lain baik padamu. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik pada kita, apakah upah kita, kata firman. Kita harus bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Mulai belajar saudaraku, amin. Amin saudaraku. Apakah saudara orang-orang baik? Sedang belajar baik bu. Semalam pun masih kurang baik bu, baru berantem aku sama suamiku bu. Gitu pula saudaraku ya. Ku tonjoklah sekali bu. Oh gitu saudaraku. Jangan pula ada istri-istri yang nonjok suami saudaraku ya. Bahaya itu. Istri-istri jangan kau anggap prestasi kalau suamimu ada di bawah ketiakmu. Atau di bawah kendalimu, itu bukan prestasi ibu-ibu ya. Itu pelanggaran firman. Bukan cuma pelanggaran HAM. Tapi kalau ibu-ibu menindas suaminya, firman pun dilanggar itu saudaraku. Bukan cuma HAM. Kan ada bu undang-undang KDRT bu. Begitu saudaraku. Ada waktu itu saudaraku teman saya begitu. Dia bilang begini. Suaminya mabuk terus. Dia guru loh PNS. Suaminya asik mabuk terus. Setiap mabuk suaminya saudaraku. Dia pulang sudah lain bahasanya. Dulunya dia di rumah bahasa Batak. Kalau udah mabuk bahasa Indonesia saudaraku. Dia ketok pintu. Sayang buka pintunya. Biasanya oi mak butet gitu saudaraku ya. Tapi kalau sudah mabuk jadi sayang. Dia bilang, sayang buka pintunya. Luna Maya, dibilang istrinya jadi Luna Maya. Semua nama-nama artis dipanggil saudaraku. Kalau belum dibuka, sudah dibuka saudaraku. Mau makan, cepat makan. Indomie, masak Indomie. Nanti dia pulang jam 2 pagi. Dia pulang jam 1 pagi paling cepat saudaraku. Setahun begitu, suaminya hanya kerja perusahaan saudaraku, pabrik. Setahun berlalu saudaraku dikasih Tuhan. Dia masih sabar. Kadang kalau enggak dia turuti, ditonjok sama suaminya, dipukul. Satu kali mukanya biru, sampai di sekolah temannya nanya. Kenapa mukamu bu? Nangis dia cerita, aku dipukul sama suamiku. Mabuk tiap malam. Terus teman ini bilang, karena teman ini anak Tuhan. Doakanlah bu, nanti di jamaah Tuhan itu bu. Ada waktunya Tuhan bu. Sudah berbulan-bulan lagi berlalu masih begitu. Satu kali lagi saudaraku. Kena lagi, sudah biru lagi, mata bengkak, kena tumbuk lagi. Kenapa lagi kau bu? Ini dipukul suamiku. Dia bilang apa saudaraku? Ada teman satu lagi. Bodoh kali pula kau, ngapain kau mau dipukul? Katanya saudaraku teman satu lagi. Teman yang takut Tuhan ini bilang doakan. Yang satu lagi ngapain pula kau mau dipukul sama suamimu?
Sekali lagi sebelum dia pukul kau, kau yang pukul duluan. Kita harus bijak perempuan ini. Begitu saudaraku ya. Itu nasihatnya saudaraku. Sebelum dia pukul kau, kau pukul dia. Dia kan udah mabuk, gak ada tenaganya itu. Katanya pula saudaraku ya. Besok malamnya betul saudaraku mabuk ini suami pulang. Dia panggil lagi, buka pintunya. Dia sudah mulai bersiap-siap saudaraku. Dia buka pintu. Dibilang sama istrinya makan. Dikasih ikan yang sudah ada malam itu, tidak mau dia. Saya mau dadar telur. Cepat, kata suaminya. Dia dadar telur saudaraku, dia pergi ke dapur. Suaminya duduk di kursi meja makan. Dalam hatinya di dapur sudah berpikir. Sebelum kau dipukul, kau harus pukul duluan. Dia ingat kata-kata sahabatnya saudaraku ya. Terus dia mulai mikir pakai apa ku pukul. Dia mulai cari alat, pakai apa ku pukul. Akhirnya dia ambil wajan yang tebal. Wajan itu saudaraku. Datang dia, pikir suaminya bawa telur ceplok yang sudah digoreng. Rupanya bawa wajan. Sudah, kata suaminya, bang langsung saudaraku. Pukul kepala suaminya, pingsan saudaraku. Jatuh langsung pingsan. Jatuh di lantai. Dia takut saudaraku. Dia mulai pikir, bagaimana ini? Jangan-jangan mati, bahaya. Dia gak mau pegang. Nanti ada sidik jari saudaraku ya. Dia gak mau pegang saudaraku. Dia tidur. Biar situ. Sudah jam 2 dia tidur saudaraku. Pas dia tidur terbangun sudah jam 7 pagi. Dia mau berangkat sekolah kerja. Dia ke dapur. Dia terkejut. Suaminya sedang masak nasi goreng. Belum pernah terjadi selama 7 tahun pernikahan. Suaminya masak nasi goreng. Dia mulai takut saudaraku. Sesudah dipukul masak nasi goreng saudaraku ya. Dia mulai bingung. Suaminya bilang, mau kerja kau mak, mandi aja mak, biar ku taruh sarapanmu. Katanya saudaraku ya. Dia mulai bingung, dia mandi, sudah jam 7 pula saudaraku ya. Dia mau ngajar, dia mandi. Udah mak, makan dulu mak, sarapan kata suaminya. Dia takut ditaruh sianida saudaraku. Akhirnya saudaraku dia bilang, ku bontot aja katanya saudaraku ya. Di sekolah aja makan. Dia bawa ke sekolah saudaraku. Dibontot, dia pergi naik kereta, biasanya mereka bawa kereta masing-masing kalau kerja. Dia pergi ke sekolah, dia duduk tak dimakannya sarapannya ini. Dia mulai bingung, dia tunggu kawan yang kasih nasihat tadi. Supaya dia tanya, suaminya sudah berubah. Dia bilang, saudaraku, datang temannya. Dia bilang begini, hebat juga nasihatmu bu. Suamiku kupukul tadi malam, pagi ini dia masak nasi goreng. Belum pernah terjadi begitu saudaraku ya. Terus saudaraku dikasihi Tuhan. Dia bilang kenapa gak kau makan nasi gorengnya? Takut juga aku. Siapa tahu ini balas dendam katanya saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan malamnya. Suaminya tidak mabuk lagi. Apakah suaminya bertobat karena kena pukul wajan? Tidak saudaraku. Apakah itu bukti pertobatan? Tidak. Dia hanya takut kena wajan lagi. Bukan karena bertobat saudaraku ya. Kalau bertobat takut sama Tuhan. Amin. Itu takut sama wajan. Takut itu ya saudaraku. Nanti kena pukul lagi dia gak berani mabuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar. Wanita yang baik tidak seperti itu. Amin ibu-ibu. Jangan kau pikirkan panci mana aku pukulkan malam ini. Jangan. Wajan mana? Jangan. Itu bukan ciri wanita yang baik. Wanita yang baik dia akan terus mengasihi dengan baik. Kalaupun belum nampak saudaraku pertobatan itu. Kalaupun belum nampak respon itu. Kalaupun belum kelihatan respon yang baik itu. Di situ kita naik level. Tahukah saudara, setiap persoalan itu membuatmu naik level. Setiap masalah itu caramu naik level. Kalau kita meresponinya dengan baik. Saat Abraham menghadapi masalah pertengkaran gembala-gembalanya, dia naik level. Kenapa? Karena dia tunjukkan kebaikan hatinya. Tahukah saudara saat Sodom Gomora mau dihancurkan, tetap juga Abraham yang berdoa syafaat buat Lot. Tetap dia bela saudaraku. Enggak dibilangnya, biarkan aja lah musnah itu Sodom. Dulu dia yang pilih itu. Dia enggak bilang begitu. Orang yang baik itu enggak dendam saudaraku. Tapi saudaraku
saudaraku, dia doakan Tuhan, selamatkan Lot Tuhan. Selamatkan Sodom Tuhan. Selamatkan, berdoa syafaat Abraham. Buat tanah yang sudah dipilih Lot. Buat Lot dan keluarganya. Itulah ciri orang baik. Amin saudaraku. Kita harus naik level. Dari orang bodoh jadi orang baik. Amin. Dari orang bodoh jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Yang terakhir saudaraku. Apa yang dilakukan Abraham? Dia memilih taat. Di Kejadian 22 itu saudaraku. Abraham selalu memilih taat atas setiap firman Tuhan. Saat firman Tuhan mengatakan kepada Abraham. Abraham, ambil anakmu. Serahkan padaku. Saudaraku, anak yang ditunggu dengan doa, anak yang dinanti bertahun-tahun lamanya, dia tunggu saudaraku. Tapi saat sudah diberikan, sudah hampir remaja saudaraku, Tuhan bilang lagi, ambil dia, serahkan padaku. Tapi saudaraku dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat satu ayat pun tidak ada yang menyatakan bahwa Abraham komplain terhadap firman Tuhan. Satu ayat pun tidak ada menyatakan bahwa Abraham saudaraku tidak sepaham dengan Tuhan. Ibrani mengatakan saudaraku, dalam hati Abraham katanya dia berpikir di kitab Ibrani. Karena Tuhan pun sanggup menghidupkan orang mati. Dalam hatinya hanya begitu saudaraku. Dia tidak berpikir, ini kan cuma prank dari Tuhan. Oh saudaraku ngeprank. Ini kan cuma prank. Nanti di sana prank katanya saudaraku. Sap udah ada domba. Dia nggak mikir begitu. Dia nggak pernah pikirkan. Tapi saudaraku, Abraham hanya berpikir, aku mau taat pada firman. Kita harus taat pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah standar kebenaran kita. Tidak ada di luar ini saudaraku. Dengar baik ini akhir zaman. Akan ada banyak orang yang mencoba membuat ajaran baru. Yang mencoba mengalihkan perhatianmu dari firman. Tapi dengar baik ini, kebenaran itu hanya firman Tuhan, Alkitab kita. Amin. Kita harus tahu saudaraku, mulai sekarang taat pada firman, amin. Jangan lagi bilang begini, bisa enggak begini Tuhan? Oh begitu saudaraku ya, kemarin ada jemaat kami bilang begitu. Bu, boleh nanya bu, di komsel saudaraku. Boleh kenapa? Bu, kan begini kata firman Tuhan, berilah persepuluhanmu. Oh iya bu, kan begini bu, ada saudaraku sakit. Katanya saudaraku ya, bolehlah bu ya, kualihkan ke situ dulu. Pasti Tuhan juga mengertilah itu bu. Gitu saudaraku ya. Boleh enggak bu ya, kan begini bu. Kan begini, kira-kira begitu. Firman Tuhan bilang begini, terus kita bilang kan begini Tuhan, kan begini. Dengar saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melakukan firman Tuhan kita tidak tawar-tawar. Kalau katanya 5.000 lah itu. Jangan seperti kita di pajak sana, gak bisa 2.000. Melakukan firman jangan begitu saudaraku. 5.000 kata firman, 5.000 lah. Jangan bilang tawar 3.000 lah Tuhan. Aku sedang begini. 2.000 lah. Jangan saudaraku, mulai sekarang kita harus taat pada firman. Bayangkan apa yang dilakukan Abraham. Anak satu-satunya dia taat, bawa. Dia bawa saudaraku. Dia bawa juga kayu-kayunya. Dia bawa perlengkapan, semua dia bawa. Berarti dia memang fokus mau melakukannya. Walaupun Tuhan sudah tahu dia akan lakukan sesuatu, Tuhan tahu itu. Tapi Abraham hanya mengikuti apa maunya Tuhan. Dia ikuti dengan sangat fokus. Dia buat semua perlengkapan untuk persembahan. Ishak tanya, Pak nanti mana dombanya? Apa kata Abraham? Tuhan yang sediakan nak. Nanti saudara baca. Dia hanya bilang begitu, Tuhan yang sediakan nak. Hatinya sedang nangis. Di mana ada seorang bapak yang rela mengorbankan anaknya satu-satunya saudaraku. Tapi dia hanya berharap pada Tuhan. Tuhan yang sediakan nak. Mulai sekarang kita harus bisa kasih kepada anak kita pemahaman itu. Tuhan yang sediakan nak. Mak, nanti aku kuliah di luar negeri, mak ada nyuang mama. Jawaban ibu-ibu apa?
yang sediakan nak. Jangan kecilkan iman anakmu. Amin ibu-ibu. Bapak-bapak, kalau anaknya bilang aku mau kuliahnya Amerika pak. Amin kita bilang. Ada uang bapak. Tuhan yang sediakan. Tuhan yang sediakan nak. Dengar saudaraku dikasihi Tuhan. Saat Abraham melakukan firman itu. Tuhan pilih dia. Tuhan sediakan benar domba itu. Anaknya tidak jadi dikorbankan. Tuhan hanya mau melihat di mana batas dia. Mau melakukan firman Tuhan. Sebatas kita melakukan firman Tuhan saudaraku. Sebatas itu Tuhan terus berkarya pada kita. Karena itu jangan takut melakukan firman Tuhan. Amin. Kenapa kadang saudaraku tidak terjadi mujizat padamu dan padaku? Kenapa saudaraku? Karena kita yang membatasi kuasa Tuhan itu. Nggak bisanya itu udahlah gitu saudaraku ya. Nggak jadilah, nggak usah lakukan itu, nggak bisanya itu. Nggak terjadi nanti, udahlah. Dengar saudaraku, kita harus tetap percaya pada kuasa firman Tuhan. Amin. Kalau firman yang katakan ya, kita harus ya. Kalau Tuhan katakan tidak, kita harus tidak. Selebihnya itu berasal dari apa? Iblis. Jangan mau saudaraku beralih daripada itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau level up. Dari orang bodoh menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Mulai sekarang serius, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Lepaskan penghalang-penghalangmu saudaraku. Taat sama firman Tuhan. Dan mulailah terus menjadi orang baik. Tetanggamu harus merasakan kebaikanmu. Amin. Istrimu harus merasakan kebaikanmu pak. Suamimu harus merasakan kebaikanmu bu. Dengar ini. Ada kemarin statusnya Pak Batiar. Saya like itu ya. Katanya begini saudaraku. Orang yang pertama merasakan kebaikan kita itu orang yang di sekitar kita atau orang jauh saudaraku? Orang sekitar kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang jauh, orang dekat aja gak terasa. Iya gak saudaraku? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang di Surabaya sana, orang yang sedang tenggelam, orang yang di kapal selam tenggelam. Kita nangis-nangis berdoa, gak mungkin kalau saudara tidak bisa nangis-nangis berdoa buat anak istrimu. Serius saudaraku. Harus mulai dari orang-orang terdekatmu. Mereka lah yang mulai merasakan kebaikanmu dulu. Baru orang lain. Makanya sesuatu hal yang sangat ganjil saudaraku. Kalau dibilang orang jauh bilang baik bapak itu. Istrinya bilang tanya baiknya bapak itu. Katanya saudaraku ya. Tanya anaknya baik bapak di rumah. Udahlah gak usah cerita katanya saudaraku ya. Jangan sampai anak kita bilang begitu. Allah katanya saudaraku. Main mata dia kan. Jangan sampai saudaraku. Itu berbahaya. Tapi kebaikan kita harus dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita duluan. Baru sampai ke ujung-ujung bumi. Kan begitu saudaraku ya. Baru orang-orang lain. Saudaraku yang mau naik level. Kita mau persiapkan saudaraku diri kita. Untuk kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Menjadi orang yang baik. Maka kebodohan-kebodohan kita tadi akan kita tinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri firman Tuhan. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Mari bangkit berdiri saudaraku dikasihi Tuhan. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Memuliakan. Katakan sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan. Memuliakan.
namamu, memuliakan namamu. Mampu. Terima kasih ya Allah, kami yang hidup, kami mau terus naik level untuk boleh Tuhan, kebodohan-kebodohan kami, ciri-ciri kebodohan itu bila ada masih pada kami, biarlah itu dihilangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau Bapa naik level, kami mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kami mau Tuhan taat pada firman Tuhan. Kami mau menjadi orang baik. Begitulah kami boleh Bapa seperti Abraham yang mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah juga dengan kami. Kami mau Bapa belajar lebih lagi terhadap firman-Mu. Supaya kami tidak menjadi orang bodoh. Kata firman Tuhan, janganlah bodoh. Tuhan tidak inginkan kami berdiam dalam kebodohan kami. Tapi Tuhan mau, tapi mengertilah kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Taat pada firman Tuhan, menjadi orang baik. Dan orang lain merasakan kebaikan kami. Terima kasih Allah, kami yang hidup firman-Mu Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, kami semuanya Tuhan yang di rumah bahkan yang di tempat ini. Kami mau firman-Mu Tuhan boleh bernas di hati kami. Mengerjakan sesuatu yang baru di hati kami. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian hormat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Sungguh kami semuanya sangat diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya setiap hari kita teruslah berbuat baik kepada siapapun itu juga. Ya, kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Sungguhlah sangat kami bangga memiliki Bapa yang seperti Engkau. Bapa yang sangat-sangat luar biasa. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan itu Tuhan, bukan hanya cukup untuk didengar, namun kami terus melakukan semua kehendak Tuhan. Jadilah kami orang-orang yang bijak, bukan orang-orang yang bodoh ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu itu dan terukirlah firman-Mu itu di dalam loloh hati kami. Biarlah itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Dan setiap kelakuan yang kami lakukan, semuanya kami lakukan untuk Tuhan. Dan karakter yang buruk kami Tuhan, kuburkanlah itu ya Bapa. Biarlah setiap hari kami boleh merasakan dan kami boleh berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai ibu kami lebih heran lagi. Pelayanan ibu kami lebih lagi dan lebih lagi. Suami dan anak-anaknya, bahkan seluruh jemaat yang mereka kasihi semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur, berterima kasih buat seluruh kasih karunia Tuhan kepada setiap kami. Kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami. Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh bangsa dan negara kami, di mana Tuhan saat-saat ini vaksin sudah mulai kekurangan, mari Tuhan yang mencukupkannya. Tuhan yang menyediakan segalanya. Terima kasih Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami yang sudah divaksin. Biarlah hari demi hari mereka semakin sehat, kekebalan tubuhnya semakin luar biasa. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, di mana mereka Tuhan kehilangan kepercayaan. Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menyembuhkan mereka. Tidak ada yang kecewa, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang depresi. Mari Tuhan yang menyediakan semuanya. Kesembuhan sudah disediakan, bahkan juga Tuhan ekonomi keluarga sudah disediakan, bahkan juga Tuhan yang tidak ada jalan, Tuhan sudah buka jalan. Kami sungguh percaya kepada Tuhan. Anak cucu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Jokowi beserta seluruh kru-krunya Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong bangsa kami ini Tuhan bersatu hati, menjalankan semua amanah bangsa ini Tuhan. Berkati semuanya, tidak ada satupun terkecuali.
Bapa, kami bersyukur untuk bulan-bulan ini di mana Tuhan, orang-orang yang saat ini sedang berpuasa, biarlah mereka boleh mengalami satu pemulihan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan bangsa ini, kota ini yang kami tempati semuanya di dalam naungan Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berhadap muka dengan Tuhan. Tuhan mengedangkan tangannya dan menaruh berkat-Nya atas setiap kita. Mari kita berdoa. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang serius, sungguh-sungguh hati untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Tidak sekedar ikut-ikutan, tetapi keputusan yang bulat dari hati kami. Jadikan kami orang yang Tuhan selalu berbuat baik, meskipun orang tidak menanggapinya dengan kebaikan. Sebab kebaikan kami, Tuhanlah yang menilainya. Jadikan kami orang takut akan Tuhan, taat kepadamu dalam segala hal. Kami mau mengikuti perintah Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Berkati ibadah kami juga minggu depan, semua di dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akhiri ibadah kita. Bukalah hatimu, arahkanlah tanganmu ke hadirat Allah dan terimalah berkat-Nya turun atasmu. Tuhan Allah kita memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan engkau beroleh damai sejahtera. Menyinari engkau dengan wajah-Nya, engkau penuh dengan kasih karunia. Pulanglah sebagai orang yang sudah dipulihkan Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, sudah dikuatkan dan dihiburkan Tuhan. Lakukan firman Tuhan dan bawalah sertamu damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Anak-Nya Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menolongmu mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam.